Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Amma ba'du, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video terkait tugas mata kuliah Islamic Worldview dengan tema wacana pembaharu dalam Islam atau dikenal sebagai tajdid. Kita langsung saja pada pengantar. Wacana pembaharu Islam kembali mencuat dengan munculnya serangkaian artikel di media massa yang menyoal, mengukuhkan, bahkan menguburkan pokok permasalahan. Oleh karenanya, kita perlu menjernihkan maksud dan makna pembaharu Islam dengan menelusuri akar-akar semangat tajdid dalam tradisi dan ajaran Islam. Berbicara soal tajdid secara bahasa yang berarti pembaharu. Kalau kita lihat dalam konteks Islam, maka tajdid berarti upaya memperbaharui pemahaman dalam dan praktik keislaman agar tetap relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dalam Islam. Dasar pemikiran tajdid adalah menjaga kemurnian ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun dalil tentang tajdid, di mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddadu laha dinaha." Sesungguhnya setiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang sebagai pembaharu dalam agama Islam dari penyimpangan. Hadis riwayat Abu Daud. Apa sih tujuan seorang pembaharu atau seorang mujaddid? Yang pertama, tujuannya adalah menyegarkan kembali nilai-nilai Islam, yakni menguatkan keyakinan umat dari penyimpangan. Yang kedua, menanggapi tantangan zaman modern, yakni menjawab persoalan kontemporer melalui ijtihad, bukan taklid buta. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman umat Islam dengan menyesuaikan metodologi pemikiran Islam sesuai konteks zaman. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya seorang mujaddid tidak mengubah apalagi membongkar fondasi dan struktur bangunan suatu agama. Laksana sebuah bangunan. Agama itu ditempati dan dipelihara. Lalu secara berkala dibersihkan agar tidak tampak kusam dan kembali kokoh. Lalu memiliki keindahan, lalu tetap dalam keadaan yang indah dan memberikan kenyamanan bagi penghuni maupun pengunjung. Adapun tokoh-tokoh yang dikenal dalam Islam sebagai tokoh-tokoh pembaharu, seperti Ibnu Taimiyah misalnya. Ibnu Taimiyah, dia dikatakan pembaharu, di mana pada masanya beliau hidup pada imperium Islam yang mengalami krisis multidimensi, sehingga munculnya aliran-aliran sesat. Sehingga beliau pada masanya itu mengkritik para teolog dan hukum Islam agar sesuai dengan ajaran Al-Quran, agar kembali murni pada Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad yang independen. Beliau juga melakukan fatwa yang relevan pada masyarakat untuk menjawab permasalahan politik, sosial, dan ekonomi. Beliau juga mengeluarkan fatwa-fatwa terkait hal-hal tersebut, terkait ekonomi, politik, sosial pada masanya. Sehingga beliau dikenal sebagai seorang pembaharu pada masanya. Kemudian Imam Al-Ghazali dikenal sebagai pembaharu dalam pemikiran dan reformasi pendidikan. Jadi beliau Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang pembaharu di mana pada zamannya para filsuf muslim terlalu terpengaruh dengan filsafat Yunani
terlalu terpengaruh dengan filsafat Yunani. Beliau mengkritik hal tersebut dalam bukunya Tahfudz al-Falasifa. Dan beliau juga melakukan reformasi pendidikan di mana beliau menggabungkan suatu sistem di mana ilmu syariat, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf dengan sistem pendidikan yang utuh. Sehingga beliau dikenal sebagai tokoh pembaharu pada masanya. Adapun Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh pembaharu karena pada masanya beliau melakukan pembaharuan atau tajdid, di mana beliau menginginkan agar sistem pendidikan atau kurikulum pendidikan itu tidak hanya pada ilmu agama, tapi juga pada ilmu modern, sehingga kaum muslimin tidak ketinggalan pendidikan modern seperti orang barat, seperti dalam hal teknologi dan lain sebagainya. Jadi itulah tokoh-tokoh pembaharu yang dikenal dalam Islam. Jadi secara kesimpulan, kita mengambil kesimpulan bahwa seorang pembaharu itu ia datang sebagai renovator, pengubah yang usang menjadi yang baru, bukan sebagai inovator, pembuat yang belum pernah ada, seperti bid'ah atau melakukan pembaharuan mengada ada dalam agama. Ia sebagai renewer yang mengembalikan keadaan pada keadaan yang semula, dan sebagai reformer atau yang menata ulang, bukan membuat suatu hal yang baru. Dia bukan reformer yang merombak atau merusak tatanan. Ia tidak hadir untuk mengubah dengan mengurangi atau menambah, membuat agama baru, apalagi sampai mendirikan agama dalam agama. Jadi seorang pembaharu atau seorang mujaddid hanyalah memperjelas yang kabur dan menjernihkan yang keruh, mengangkat yang terlupakan dan terabaikan, dan memurnikan yang tercemar. Jadi seorang pembaharu ialah dia bukan datang untuk membuat suatu hal yang baru, tapi dia datang untuk mengembalikan keadaan pada keadaan yang semula. Mungkin sekian yang bisa saya bahas pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.